Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Aku mau mempresentasikan materi penentuan harga pokok produk dengan menggunakan metode proses cost. Apa itu proses cost? Proses cost adalah penetapan proses costing atau biaya proses mengacu pada metode akuntansi biaya yang digunakan untuk membebankan biaya produksi ke barang yang diproduksi secara massal. Misalnya perusahaan manufaktur besar yang memproduksi persediaan secara massal, mungkin menggunakan kalkulasi biaya proses untuk menghitung jumlah total biaya langsung dan tidak langsung yang terkait dengan produk yang diselesaikan dan dibiarkan dalam proses pada akhir periode waktu tertentu. Beberapa industri di mana metode biaya proses mungkin diterapkan adalah industri makanan, industri bahan bakar dan minyak, dan industri pengolahan kimia. Jenis untuk menghitung proses cost. Yang pertama, biaya standar, mengacu pada perhitungan biaya untuk unit produksi, bukan biaya aktual. Biaya aktual dibandingkan dengan total biaya yang terakumulasi berdasarkan biaya standar, dan selisih antara total biaya yang terakumulasi dan biaya aktual yang terakumulasi dicatat dan dibebankan ke akun lain, dalam hal ini akun varians. Rata-rata terimbang. Jenis penetapan proses costing ini mengelompokkan semua biaya yang terkait dengan produksi dan membebankannya ke unit yang diproduksi perusahaan. Jenis metode ini mungkin tidak menghitungkan periode waktu produksi dan dapat menjadi jenis biaya proses yang paling sederhana untuk dihitung. Yang ketiga, first in first out. Metode penetapan proses costing ini berfokus pada pembebanan biaya ke unit sesuai urutan produksinya. Produk yang diproduksi pertama kali dikenakan biaya terlebih dahulu dan kemudian menjadi produk pertama yang dikirim atau dikeluarkan. Ada 5 langkah dalam metode penetapan proses costing. 1. Analisis persediaan. Langkah pertama dalam menghitung biaya proses adalah menganalisis persediaan dengan mengevaluasi arus biaya persediaan. 2. Konversi biaya persediaan. Langkah kedua dalam menghitung biaya proses adalah mengubah setiap persediaan yang dianggap sebagai dalam proses pada akhir periode menjadi sejumlah unit yang sama. 3. Hitung biaya yang berlaku. Kemudian setelah mengubah setiap persediaan menjadi jumlah yang setara dalam unit yang diproduksi, hitung total biaya baik tidak langsung maupun langsung yang diakumulasikan melalui proses manufaktur. 4. Hitung biaya per unit. Setelah Anda menghitung semua biaya yang terkait dengan proses produksi untuk persediaan lengkap dan dalam proses, hitung biaya per unit. 5. Tentukan biaya untuk produk yang lengkap dan tidak lengkap. Terakhir, pisahkan biaya dengan mengalokasikan jumlah yang sesuai ke jumlah yang produk yang diselesaikan, serta kepersediaan yang dianggap dalam proses pada akhir periode. Proses costing komponen laporan pertanggungjawaban. 1. Informasi yang menunjukkan data produksi serta laporan arus fisik, di mana unit pada bagian ini adalah unit ekuivalen. 2. Informasi berupa total akumulasi biaya, di mana manajer departemen produksi yang bertanggung jawab. 3. Informasi berupa bagaimana total biaya yang akan didistribusikan menjadi nilai ketika barang masih dalam proses atau sudah menjadi produk jadi. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aku mau.